Halo teman-teman, welcome back to Pojok Mikir. Topik hari ini adalah job hunting di Jepang. Ketika aku ngobrol dan chat sama teman-teman Indonesia, mereka tanya, pengen nih kerja di Jepang, gimana dapat kerjanya? Gitu. Tapi aku nggak tahu karena aku orang Jepang asli. Minta maaf ya. Hehehe, entar. Sebagai gantiannya hari ini, aku cerita soal orang Jepang lokal cari kerja di Jepang. Mungkin buat orang Indonesia yang masuk ke industri yang sama denganku, prosesnya bakal sama. Let's go! Shokugutsu itu apa? Shokugutsu itu aktivitas mencari pekerjaan full-time di kantor disebut shukatsu, singkatan Shokugutsu. Bahasa Inggrisnya job hunting. Ini tergantung pekerjaannya juga sih, tapi rata-rata mahasiswa Jepang memulai Shokugutsu dari 1 tahun sebelum lulus kuliah. Bayangin, setahun sebelum lulus kuliah. Masih nyantui kan sebenarnya. Selama 1 tahun itu, mahasiswa-mahasiswi ikut seminar soal kantor-kantor yang lagi buka lowongan. Seminar-seminar seperti ini biasa disebut sebagai Setsumeikai. Kita bisa reservasi untuk Setsumeikai ini. Seminar ini melalui website kantornya atau website khusus job hunting. Nah, sekarang aku mau cerita tentang proses job hunting. Misalnya, setelah kamu ikut seminar dan kamu masih berminat sama pekerjaan atau kantornya, kamu tinggal mengirim CV pihak kantor. Nanti kalau kamu lulus seleksi dokumen, akan lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu tes SPI. SPI itu sangat susah. Gimana sih ini? SPI kependekan dari Scientific Personality Inventory. Benar nggak sih bahasa Inggrisnya? Di dalamnya ada tes matematika, tes logika, tes sifat, dan lain-lain. Kalau di Indonesia disebutnya psikotest ya. Kalau udah mencukupi kriteria SPI, pelamar bisa lanjut ke mensetsu. Bahasa Inggris itu mulutku hari ini tidak lancar. Bahasa Indonesianya wawancara. Wawancara. Kalau ada yang ngerasa proses sampai message doang udah bikin pusing, udah dong. No. Masih ada loh prosesnya. Rata-rata interview kantor dilakukan sampai tahapan ketiga, tapi ada yang cuma tahapan kedua juga. Kalau kantor berpikir kamu tuh orangnya sangat bagus dan orangnya bermanfaat buat kantornya, kamu akan diterima. Kamu akan ditawari pekerjaannya secara resmi. Hal ini disebut naite, alias diberi tawaran untuk bekerja di kantor. Karena naite itu masih berbentuk tawaran, kamu punya hak untuk menolak dan menerima tawaran tersebut. Kalau kamu merasa lebih cocok dengan perusahaan lain, sah-sah aja untuk kamu tolak tawarannya. Kalau kamu merasa cocok, maka kamu bisa terima tawarannya dan melanjutkan proses yang diperlukan sampai resmi. Di sini aku cuma jelasin proses job hunting secara garis besarnya ya. Aku bakal jelasin lebih detail lagi soal cara mencari lowongan pekerja, kriteria memilih perusahaan, proses wawancara, pertanyaan yang ditanyakan, dan masih banyak lagi. Jadi, minggu depan kita ketemu di Pojok Mikir lagi. Terima kasih. Dadah. See you.